Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Muko-Muko, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muko-Muko, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang pada siang hari ini meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar Semanda Jaya. Salawat berangkaikan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukadimah, berdirinya saya di depan melakukan penyimbasan yang saya peroleh dari mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh BGP di Muko-Muko pada tanggal 24 sampai 25 September beberapa minggu yang lalu. Adapun penyimbasan ini dilakukan selain di sekolah asal peserta, itu akan melakukan penyimbasan lagi di sekolah di luar asal peserta. Nah, insya Allah besok saya akan melakukan penyimbasan di SMA 11. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Waktu untuk besok. Baiklah Bapak Ibu, materi 2 hari kita persingkat dalam waktu hari ini mungkin tidak sampai 1 jam pelajaran. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini nanti bisa Bapak Ibu terima dengan mudah dan bisa Bapak Ibu pahami untuk diaplikasikan pada saat proses pembelajaran. Nah, adapun materi yang saya dapat di waktu pelatihan kemarin itu lumayan banyak Bapak Ibu. Salah satunya yaitu menyamai persepsi kita bersama tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi di sini berbagi praktik baik dari hasil pelatihan yang saya dapatkan kemarin. Kayaknya nggak sempat ekspresi Pak. Biasa serius saja. Iya, hari ini yang serius saja. Pembahasan. Calon ada masa kampanye. Oke. Calon berapa juga kampanye. Adapun tujuan dari sesi ini adalah yang pertama, kita harus memahami pentingnya antara belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang kedua, mengetahui fokus dan jenis komunitas belajar. Yang ketiga, mengetahui penerapan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian yang keempat, mengetahui komunitas belajar guru, antar sekolah, kepala sekolah, dan pengawas. Dan yang kelima, mengetahui peran pemangku kepentingan dalam optimalisasi komunitas belajar. Dalam komunitas belajar, kita harus memiliki semangat untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi intinya di sini apa yang sudah kita dapat dari komunitas tersebut harus bisa kita bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Dan ketika pada saat pembagian atau berbagi praktik baik tersebut, disinilah kolaborasi yang terjadi dalam komunitas belajar tersebut. Kolaborasi tentang apa? Ya, tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini ada sedikit
permainan, bukan permainan sebenarnya, diskusi berpasangan. Yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak Ibu belajar suatu hal secara terus-menerus atau berkelanjutan? Yang kedua, apa yang membuat Bapak Ibu belajar secara terus-menerus? Nah, hasil diskusi ini itu harus disampaikan di depan forum. Nah, dalam waktu beberapa detik, bisakah salah satu dari Bapak Ibu menjawab atau mendiskusikan dua pertanyaan ini? Mengapa kita, atau pengalaman apa yang membuat kita belajar terus-menerus? Atau dalam arti kata, belajar sepanjang hayat. Apa yang kira-kira pengalaman yang membuat kita belajar sepanjang hayat? Boleh di sini saya meminta pendapat dari salah satu Bapak Ibu, Pak Ono. Bukan pasangan, Bu. Iya. Sendirian. Jawab Ono. Oke, pada Mr. Sabihi. Oke ya, demi memperlancar kegiatan kita Pak Tresno. Ketika ada guru di depan itu, kalau siswanya aktif kan gurunya enak. Nah, ini beliau pemateri, jadi kita peserta bisa aktif. Nanti kalau kita nggak aktif nanti mati kreativitas pematerinya. Oke, menanggapi apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bahwa kenapa seseorang itu belajar. Saya nggak banyak pengalaman sih, cuma yang menjadi prinsip saya bahwa kita itu memang hidup itu diajarkan agar selalu belajar. Hadis Nabi mengatakan bahwa belajar itu dari dalam buaya sampai ke liang lahat, gitu Ustaz. Berarti kita harus belajar terus. Orang bijak mengatakan kadang, kapan seseorang itu bodoh? The people will be stupid when he or she stop studying. Orang bijak mengatakan gitu ya. Seseorang itu dikatakan bodoh apabila dia stop belajar. Ketika dia terus belajar, maka dia tidak bodoh. Berarti kita biar tidak dikatakan bodoh, kita belajar terus. Karena orang bodoh itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah orang yang malas belajar, kan begitu. Pengalaman yang dimaksud ditanyakan tadi, pengalaman apa ya? Oh, saya justru kurang paham apa yang tanyakan ya. Tapi kalau tanyakan kenapa saya harus belajar terus, itu kira-kira bahwa masih banyak hal yang kita belum tahu sehingga kita harus belajar. Ada orang bicara yang mengatakan tuh, semakin banyak kita belajar, semakin sadarlah seseorang bahwa betapa sedikitnya ilmu yang dia miliki. Semakin banyak seseorang belajar, semakin sadarlah kita bahwa betapa sedikitnya ilmu yang kita miliki. Nah, semakin kita banyak belajar, semakin merasa bodoh. Karena kita baru mengetahui. Habis 2 buku sehari, masih kurang lagi. Coba datang ke toko Gramedia, ribuan jutaan buku kan. Nah, begitu. Itu prinsip yang kenapa saya harus belajar terus. Dan kepada anak-anak juga sampai gitu. Saya sampaikan begitu. Kalau dulu kenapa anak belajar terus? Karena ada ujian nasional misalnya, ujian nasional. Baru-baru ini kan ada viral tuh. Orang ingin kembali ke ujian nasional. Kenapa? Karena anak-anak biasanya dituntut untuk belajar karena bakal ada ujian nasional. Takut nggak lulus. Ini saya agak perspektif yang berbeda ya. Di kurikulum Merdeka itu banyak yang ngomong nggak bisa baca pun naik kelas. Pokoknya naik aja. Nah, itu sebagian pakar mengatakan bahwa dulu anak-anak kita rajin belajar karena ada hal yang membuat dia takut dan termotivasi. Nah, sekarang guru pun ikut agak malas-malas ngajar mungkin ya, karena anak tidak merasa perlu diajarkan parah-parah banget. Saya nggak tahu jawaban saya memuaskan apa enggak, tapi kenapa harus belajar seperti itu ya. Semoga saya jadi anak yang aktif di kelas ini. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk Bapak Sabihi. Pengalaman yang luar biasa ya Pak ya mengenai pembelajaran yang kita lakukan secara terus-menerus. Kira-kira adakah pendapat lain mengapa kita harus belajar terus-menerus? Atau kita fokuskan lagi untuk pembelajaran secara pribadi kita untuk meningkatkan kompetensi diri? Adakah? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Salah satu alasan mengapa kita belajar secara terus-menerus itu bisa diartikan sebagai kita merasa tidak pernah puas dengan ilmu yang sudah kita dapat. Betul yang dikatakan Pak Sabihi tadi,
makin banyak kita belajar, makin banyak kita merasa tidak tahu mengenai sesuatu hal tadi, makin merasa bodoh kita rupanya selama ini. Apa yang sudah saya sampaikan dengan peserta didik umpamanya itu belum seberapa. Itu untuk ke peserta didiknya, belum lagi kepada diri kita sendiri. Begitu banyak kurangnya diri kita mengenai pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus. Adapun yang kedua mungkin untuk meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri di sini mungkin salah satu tuntutan yang dikatakan Pak Sabili tadi. Kalau siswa zaman dulu mereka rajin belajar karena mau lulus. Sementara kalau guru zaman sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus belajar meningkatkan kompetensi diri. Karena yang kita hadapi sekarang itu siswa-siswa yang ketika mereka lahir mereka sudah dihadapkan dengan IT. Jadi mau tidak mau kita juga harus memahami yang namanya IT tersebut Bapak Ibu. Jadi apapun itu selain IT, konsep belajar terus menerus itu mungkin Pak Ustadz juga paham ya, belajar itu sampai ke yang lahat ya Pak, tidak pernah berhenti. Jadi jangan pernah kita beranggapan, oh saya sudah mendapat ini, udahlah besok-besok lagi belajar, nicu udah. Nah, jangan pernah kita punya anggapan yang seperti itu. Yang namanya guru itu kompetensinya harus selalu diupdate. Walaupun terkadang mungkin pas waktu aplikasi di ruang kelas, terkadang saya merasa tidak tertantang dengan proses pembelajaran yang ada di kelas dengan peserta didik yang kurang aktif. Jadi disitulah mungkin membuat guru tersebut jenuh atau malas untuk meningkatkan kompetensi diri yang dihadapi anaknya semakin tahun. Mungkin seharusnya itu kan anak Gen Z itu kan harus lebih kreatif dan aktif dalam belajar. Tapi realitanya SDM kita di sini belum bisa memenuhi kriteria seperti yang kita inginkan. Itu ya Bapak Ibu untuk belajar terus menerus. Salah ada 5 di sini. Inovasi, mengembangkan diri, menyesuaikan dengan iptek, kontribusi terhadap pembangunan, dan kualitas pendidikan. Nah ini kalau menurut slide-nya, seperti inilah kenapa kita harus belajar terus menerus. Ini menurut slide Bapak Ibu. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu selain dari slide ini. Oke, selanjutnya. Ini seharusnya kita sediakan permen. Ibaratnya, ada berapa permen di tangan kita bagikan dengan orang yang sebelah kita terus-menerus, dan orang sebelah kita pun akan memberi permen itu secara terus-menerus juga dengan kita. Diibaratkan seperti itulah belajar sepanjang hayat. Di sini ada penjelasannya lagi Bapak Ibu. Nah, jika kita analogikan permen adalah informasi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, insight apa yang Bapak Ibu dapatkan dari permen tersebut? Kita cek. Di sini perlu kesetimbangan dalam proses berbagi dan menerima. Siap menjadi murid, dan pada kesempatan lain kita juga harus siap menjadi guru. Semua orang berkesempatan berbagi dan menerima, seperti analogi permen tadi. Nah, kesempatan untuk menerima dan memberi bisa didapatkan jika kita membuka diri dan masuk dalam kelompok. Kelompok mana itu? Yang istilahnya mungkin salah dalam pelapasan. Everyone you will ever meet know something you done. Bill Nye. Setiap orang yang pernah kita jumpai mengetahui hal yang tidak kita ketahui. Praktik berbagi merupakan salah satu perwujudan sikap pembelajar sepanjang hayat. Dengan berbagi, bisa 1. mendapatkan solusi untuk tantangan yang ada, 2. mendapatkan dukungan emosional, membangun rasa percaya diri, dan menciptakan budaya kolaboratif. Nah, jadi ini kekuatan dari berbagi Bapak Ibu. Oke.
Kemudian apa kaitan belajar, berbagi, dan berkolaborasi? Nah, kegiatan dari belajar, berbagi, dan berkolaborasi itu bisa kita lakukan di komunitas belajar, Bapak Ibu. Di komunitas belajar seperti hari ini, kita bisa membicarakan apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran kita, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam komunitas belajar di sekolah. Kemudian apa itu komunitas belajar? Mungkin selama ini kita bertanya-tanya, apa itu komunitas belajar? Kan belum pernah kami sampaikan dengan Bapak Ibu. Ini agak kuis dulu Bapak Ibu, kuis benar atau salah. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan DTK yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Benar atau salah Bapak Ibu? Bapak Ibu, benar. Benar. Kalau diam aja benar. Benar. Oke, kalau benar kita coba cek dulu ya Pak ya. Salah. Kenapa bisa salah? Ternyata Kombel itu sekelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin, ada tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Jadi pertanyaan di atas itu kan untuk membahas hal-hal tertentu saja. Ternyata Kombel bukan membahas hal-hal tertentu saja. Kombel membahas ada 4 item di situ. Apa saja di situ? Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan, dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga yang berdampak hasil pada murid. Nah, kemarin saya sempat bertanya di pelatihan kemarin. Berarti tenaga kependidikan itu terdiri dari siapa saja kira-kira Bapak Ibu? Itu sekelompok gurunya sudah ada. Nah, tenaga kependidikan itu ada dari unsur perpustakaan, laboran, kemudian operator, ada unsur staf tata usaha. Rupanya mereka juga merupakan bagian dari komunitas belajar. Itu saya tanya kemarin, Pak, apakah mereka masuk? Iya, kata Bapak itu kemarin yang mendukung. Nah, untuk mendalami seputar komunitas belajar, Bapak Ibu bisa mengakses tautan yang sudah ada di slide. Silakan Bapak Ibu akses. Kalau kita mau buka satu persatu tautannya pada hari ini, mungkin sampai sore kami kemarin kan 2 hari, kita cuma 1 jam. Ini semuanya ada di PNN Bapak Ibu. Silakan nanti ada panduannya untuk membuka PNN. Nah, apakah MGMP, MGBK, KKG, MKKS, dan seterusnya itu adalah komunitas belajar? Kemudian apakah rapat Dewan Guru, kelulusan, rapat dana bos dapat dikategorikan sebagai Kombel? Kita cek dulu Bapak Ibu. Ayo, kira-kira gimana? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Komunitas belajar itu ada 3. Ada komunitas dalam sekolah, komunitas belajar daring di PMM, dan komunitas belajar antar sekolah. Nah, kira-kira Kombel kita ini masuk yang mana Bapak Ibu? Dalam sekolah, komunitas belajar dalam sekolah. Kalau untuk MGMP, MKKS, KKG, antar sekolah. Yang Kombel daring di PMM gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan
deskripsi tentang Kombel daring di PMM. Saya yakin Bapak Ibu sering mengikuti webinar yang ada di PMM. Ayo, gimana Bapak Ibu? Atau Ibu Wakur? Iya, atau Ibu Puni silakan. Untuk yang komunitas belajar daring di PMM, dalam PMM itu ada komunitas belajar. Kalau kita ingin mengikuti daring, maka kita harus join dulu dengan grup mereka. Artinya kita mengikuti kegiatan, bukan kelompoknya, tapi mengikuti kegiatannya saja. Ya, tapi tidak mengikuti komunitasnya. Ketika ada kegiatan, itu yang saya tahu ya PMM. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Puji. Komunitas belajar daring di PMM itu biasanya, misalnya seperti komunitas belajar kita kan sudah menjadi komunitas belajar dalam lingkungan sekolah. Kita bisa mendaftarkan komunitas belajar kita melalui PMM, maka menjadilah komunitas belajar daring di PMM. Nah, jangkauannya nanti bisa luas selain dari anggota atau keluarga besar Semanda, bisa menjangkau ke sekolah-sekolah yang ada di luar dari Semanda. Jadi komunitas daring itu biasanya mereka melakukan pendaftaran di PMM tentang bukan tentang ya, komunitas belajar yang sudah ada di lingkungan mereka sendiri. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Oke, fokus komunitas belajar. Nah, sudah langsung ya Bapak Ibu. Fokus kegiatan komunitas belajar adalah pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK. Benar. Gimana kira-kira deskripsi benarnya? Ada yang bisa menguraikannya? Fokus kegiatan Kombel adalah pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK. Ada yang bisa memberi sedikit penjelasan dari deskripsi ini? Bu Mulyani? Oke. Oke, menurut saya benar. Ketik. Kegiatan komunitas belajar adalah pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK. Kan tadi tujuannya dari kegiatan komunitas belajar itu harus berdampak pada murid. Nah, bagi gurunya mereka harus berdampak juga terhadap peningkatan kompetensinya. Kompetensi apa? Kompetensi para guru agar memberi pelajaran pada murid dan berdampak baik bagi murid, kan itu berpusat pada murid. Saya pikir betul jawaban itu, bahwa itu benar. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bapak Sabihi sudah memberi sedikit statement tentang fokus komunitas belajar itu pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK. Nah, di sini benar katanya kan, kata slide-nya benar ya Pak ya. Jadi kita tinggal menjelaskan sedikit. Kenapa bisa dikatakan benar? Kita kumpul seperti sekarang hari ini, berbagi praktik baik bisa tentang pembelajaran di kelas, kemudian bisa tentang pembelajaran yang kita dapat dari sekolah lain. Kalau kita pernah berkunjung ke sekolah lain, kemudian kita diskusikan bersama hasil dari temuan di sekolah lain tersebut untuk menjadi sedikit masukan bagi sekolah kita. Kemudian kalau untuk pembelajaran murid, mungkin pada saat Kombel di sini ada teman-teman yang menyampaikan sedikit keluh kesahnya tentang pembelajaran di kelas. Nah, semua itu bagian dari fokus komunitas belajar yang berpusat pada murid. Ini fokus belajarnya Bapak Ibu, fokus komunitasnya. Yang pertama berpusat pada murid, rujukannya di sini. Kemudian berpusat pada peningkatan kompetensi GTK, terangannya di sini. Banyak Bapak Ibu. Fokus Kombel yang berpusat pada pembelajaran murid. Sebenarnya kita harusnya teorinya, dasolennya. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan.
Silakan Bapak Ibu dibaca, melihat data murid, analisis, diskusi refleksi, menentukan agenda atau topik prioritas, menentukan tujuan dari refleksi awalnya, kemudian baru ke perencanaan, baru implementasi, dan tahap akhirnya evaluasi. Sebenarnya inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan di komunitas belajar. Gimana Bapak Ibu? Gimana Ibu Ketua Kombel? Langkah-langkah ini. Nah, seharusnya kalau kita punya perencanaan dari awal, refleksi awal sampai evaluasi, kita bisa kirim ke Jambore GTK ya Pak ya, Kombel ya. Tapi kita sudah tertinggal jauh sepertinya untuk komunitas belajarnya, berbagi praktik. Tapi paling tidak kita sudah bisa bergerak mulai dari tahun ajaran ini. Mudah-mudahan komunitas belajar kita, walaupun waktunya nyelip-nyelip dikit, bisa terus eksis, bisa terus dilakukan sesuai dengan amanat dari Permendikbud yang terbaru, Permendikbud 12 2024. Ini fokusnya lagi. Kalau saya urai satu persatu, ya lumayan Bapak Ibu udah 7. Komunitas belajar dalam sekolah. Apa yang kita harapkan? Yang pertama, komisi komunitas belajar, pemanfaatan komunitas dalam peningkatan kompetensi guru. Yang ketiga, penerapan siklus inquiry di dalam Kombel. Ini harapan kita terhadap Kombel kita yang ada di sekolah ini. Bu Akur, mungkin untuk Kombel berikutnya, Bapak bisa kita fokuskan Pak waktunya dalam satu semester paling tidak fokus 1 atau 2 kali pertemuan. Oke. Kemudian kondisi komunitas belajar, apakah terjadwal minimal 1 jam pelajaran per minggu? Ini frekuensi. Topiknya pembelajaran dan tantangan murid lebih dominan dibandingkan pembahasan terkait peningkatan kompetensi guru. Kemudian nilai dan komitmen bersama sudah dijalankan oleh seluruh anggota untuk menciptakan nuansa belajar yang berbagi, yang ramah dan aman untuk semua. Ini masalah nilai dan komitmen. Ini ada timnya, tim kecil atau tim penggerak, apakah sudah terbentuk? Dapat menjelaskan pentingnya keberadaan tersebut. Apakah tim ini menjadi fasilitator? Kemudian apakah Kombel ini berjalan meskipun tim kecil atau ada komunitas yang berhalangan hadir? Berarti kecil ini Bapak Ibu. Untuk pemanfaatan Kombel dalam peningkatan kompetensi guru. Dari analisis kebutuhan belajar merupakan kebutuhan prioritas untuk mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan dan kesenjangan kinerja anggota yang disepakati. Yang kedua, memanfaatkan data kebutuhan belajar anggota dengan analisis data yang tersedia dari data rapor pendidikan, penilaian kinerja, pengumpulan data dengan metode survei, observasi, FGD, anggota, refleksi, dan seterusnya. Jadi di sini komunitas belajar itu bisa kita buat materinya berdasarkan hasil yang ada di poin nomor 2. Ini pemanfaatannya lagi. Aktivitas belajarnya berfokus pada penyelesaian masalah anggota. Anggota di sini bisa anggota dari guru. Kemudian pembelajaran menggunakan beragam aktivitas. Refleksi, tugas individu, kelompok, berbagi praktik, itu aktivitas belajarnya. Implementasinya ada rencana tindak lanjut, implementasi dan mekanisme yang mendukung dari implementasi RTL tersebut. Penerapan siklus inquiry-nya ada refleksi awal dan hasil refleksi yang memberikan gambaran terkait akar masalah dari tantangan yang kita hadapi.
Ini ada perencanaannya, penerapan dari Kombel itu ada 5. Identifikasi, identifikasi perkembangan, strategi pendampingan, strategi pengayaan, dan asesmen. Bagian inquiry-nya sangat luas ya Bapak Ibu. Ini antar sekolah. Saya rasa yang perlu kita bahas yang dalam sekolah dulu ya Pak ya. Atau Bapak Ibu sini sudah ada yang tergabung dengan komunitas belajar antar sekolah selain MGMP? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada. Ini peran pemangku kepentingan dalam komunitas belajar. Ada Dijen GTK, Dijen PDM, dan Dijen Vokasi. Ini materinya belum saya ganggu-gugat sama sekali. Inilah materi yang didapat dari pelatihan kemarin. Belum ada saya edit sama sekali Bapak Ibu. Jadi materinya itu masih bersifat sangat umum. Nah, pengisian instrumen komunitas belajar sudah Ibu Baku isi ya, Ibu Baku refleksi ya kemarin itu. Oke. Untuk sisi. Nah, sebelum menutupnya Bapak Ibu, kira-kira tentang komunitas belajar yang sedikit saya sampaikan tadi, apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa beri penjelasan? Setelah mengikuti sesi ini, saya jadi tahu kalau apa? Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Berguru sekaligus sebagai Ketua Komunitas Belajar Semanda Jaya. Pada Bapak Ibu, jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan untuk belajar. Belajarlah sepanjang hayat, karena pembelajaran itu merupakan bagian dari proses untuk menuju kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap semangat untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Jangan pernah cepat puas dengan apa yang sudah dicapai. Jangan pernah merasa lelah atas proses yang sedang dijalani. Terus dan teruslah berjuang, terus dan teruslah belajar. Jangan pernah ada kata berhenti untuk belajar. Demikian dari saya. Kalau ada kesalahan kata, salah ucap, berdirinya saya di sini melakukan pengimbasan bukan berarti oke, maaf Pak. Berdiri atau duduknya saya di depan bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu, itu tidak Bapak Ibu. Hanya saja saya selangkah berada di depan Bapak Ibu. Dan saya berbagi praktik baik. Mudah-mudahan hasil praktik baik kita pada hari ini bisa Bapak Ibu implementasikan dalam proses pembelajaran. Dan mudah-mudahan komunitas belajar kita bisa tetap eksis, bisa tetap fokus pada pemusatan belajar yang berpihak pada murid. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Gustian yang telah menyampaikan materi Kombel pada siang hari ini. Semoga proses menjadi guru penggeraknya nanti sukses selalu, dan kami di sini semua adalah menunggu penimbasannya. Oke, baiklah Bapak Ibu, tema yang diangkat siang ini sangat berpengaruh sekali untuk kita semua, yaitu belajar sepanjang hayat, supaya kita sebagai guru menambah kompetensi kita dan terutama nanti berdampak pada siswa. Oke, untuk acara Kombel siang ini saya selaku pembawa acara, kalau ada salah kata, salah sikap, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke rapat dinas. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 11 Mukomuko, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf,
Tata Usaha SMA Negeri 11 Mukomuko yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan pembahasan kebijakan implementasi kurikulum Merdeka seri berbagi penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baiklah Bapak Ibu, mukadimahnya sudah sedikit dengan Pak Dosen. Di sini saya di depan sini bukan berarti saya tahu dan memahami semua aspek tentang IKM, tapi di sini konsepnya kita berbagi praktik baik. Nah, berbagi praktik baik tentang apa? Tentang hasil dari pelatihan yang sudah saya peroleh dari tanggal 24 sampai 25 September 2024, sekitar 2 minggu yang lalu di SKB Mukomuko yang diadakan langsung oleh pihak BDP Bengkulu. Nah, di situ kemarin sekitar 75 orang, baik dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas. Nah, kami dari SMA 2 kemarin mendapat perwakilan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, hasil dari pelatihan 2 hari tersebut, kami diminta untuk melakukan pengimbasan. Pengimbasan dilakukan terhadap 2 sekolah. Satu sekolah dari asal kita, dari asal saya yaitu SMA Negeri 2 Mukomuko. Kemudian satu sekolah lagi saya ambil di SMA Negeri 11 Mukomuko. Adapun konsep dari kebijakan kurikulum Merdeka yang disampaikan oleh pihak BDP kemarin, mereka meminta kepada kami untuk melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan yang belum mengikuti kegiatan pelatihan waktu di SKB kemarin. Adapun materi yang saya dapat di sana kemarin, Bapak Ibu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 materi. Nah, 7 materi ini saya dapat itu selama 2 hari. Jadi untuk pengimbasan kali ini rasanya sangat berat kita melakukan pengimbasan selama 2 hari. Jadi dalam waktu mungkin sekitar 60 menit, koper-kopernya akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mungkin tidak terlalu mendetail tapi akan mengenai seluruh aspek yang ada dalam konsep kebijakan kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, kita mulai yang pertama. Kebijakan kurikulum Merdeka. Nah, di sini kita harus berdiskusi dulu tentang apa itu kurikulum Merdeka. Nah, kita akan bermain di sini memilih pernyataan yang Bapak yang belakang kelihatan kan? Di sini. Yang pertama, jika pernyataan yang saya tayangkan nanti itu benar, maka silahkan tepuk tangan. Yang kedua, jika pernyataan yang saya tayangkan nanti itu salah, silahkan tepukkan kakinya ke lantai atau hentak lantai. Jadi di sini kita samakan dulu persepsi kita tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa. Selama ini kan kita masih menerawang tentang apa itu sebenarnya kurikulum Merdeka. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang implementasi kurikulum Merdeka, kita samakan persepsi terlebih dahulu apa itu kurikulum Merdeka. Yang pertama, tentang kurikulum Merdeka, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum Merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Apakah pernyataan ini benar? Kalau benar silakan tepuk tangan. Kalau salah silakan hentakkan kakinya ke lantai. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Nampak Bapak Ibu. Ayo, yang pasti tepuk tangan yang kencang. Kalau mati lagi. Tidak ada yang mentakkan kakinya. Oke, tidak ada. Kita cek ya. Kita cek berarti menurut Bapak Ibu, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum Merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Tahap penerapan IKM itu kan ada 4.
Berarti di sini sudah pada tahap siap atau mahir. Pertanyaan saya terlebih dahulu. SMA Negeri 11 menerapkan IKM ini sudah berada pada tahap yang mana? Ada Bapak kurikulumnya? Oh, Pak Dismin. Oke, Pak Dismin sudah berada tahap mana? Oke, kita samakan persepsi dulu, tidak apa-apa. Berarti Bapak Ibu tadi tepuk tangan, berarti pernyataan ini benar. Oke, kita cek di slide-nya. Ini menurut slide-nya Bapak Ibu ya. Itu jawabannya. Harusnya letak kaki. Kenapa? Karena satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka itu sesuai kesiapannya dan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Jadi kurikulum merdeka itu kita terapkan itu bertahap. Yang 4 tahap tadi saya bilang. Kemudian kurikulum merdeka itu memberikan ruang bagi satuan pendidikan mulai dari kondisi kesiapannya untuk menyesuaikan strategi dan pilihan untuk melakukan implementasi. Nah, hal ini bisa Bapak Ibu lihat di Permendikbud terbaru, revisi terbaru yang kemarin di bulan Agustus itu, Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32. Mungkin Pak kurikulum sudah punya. Kemudian belum Pak ya? Belum. Nanti kita share ya Pak ya. Satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya. Kesiapannya tadi apakah sudah bisa mandiri atau sudah pada tahap akhir tadi. Kemudian di tahap awal berkembang siap atau mahir sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Nah, ini yang saya tanyakan tadi, SMA 11 itu apakah berada pada tahap awal, berkembang, siap atau mahir? Kalau kami pada kemarin masih berada pada tahap berkembang. Awal. Oke. Kemudian selanjutnya pernyataan saya. Berarti ini tadi ya salah Bapak Ibunya. Jadi kurikulum merdeka itu tidak serentak diterapkan, tapi disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikannya masing-masing. Pernyataan kedua. Menurut Permendikbud 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kalau benar tepuk tangan, kalau salah hentakkan kakinya. Kita samakan persepsi dulu Bapak Ibu. Apakah Permendikbud 12 yang baru dikeluarkan ini menyatakan bahwa kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah? Tidak. Kalau tidak berarti hendakkan kaki ya. Kita cek ya Bapak Ibu, apakah sesuai dengan Permendikbud terbaru ini KSP itu bisa ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau tidak? Nah, itulah hasil dari Permendikbud 12 tadi. Jadi kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan itu bisa menentukan KSP yang ada di sekolahnya masing-masing. Itulah perubahan revisi yang dilakukan di Permendikbud 12 2024. Nah, di sini ada beberapa poin. Pengawas tetap memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, Dinas Pendidikan itu melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dengan regulasi dan panduan. Yang ketiga, hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi di sini pengawas itu tugasnya adalah memfasilitasi kepala satuan untuk merevisi KSP yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, jadi ini konsepnya sekarang perubahan yang terjadi di Permendikbud 2024. Ini dong.
Terserah.